Kenapa? Kenapa? Takkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Yang saya hormati Bapak Ketua STIMIK Indonesia Banjarmasin, Bapak Ibu Wakil Ketua, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Kepala Puslit, Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Kaprodi, dan Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati. Terima kasih sudah memberikan kesempatan yang baik ini kepada saya untuk bisa berbagi pengalaman dalam rangka seminar nasional Artificial Intelligence for Future Life. Jadi saya coba sharing dulu sebentar. Baik, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Ibu Moderator, Bu Ihda, tentang profil saya. Jadi saya sebenarnya bukan ahli sekali ya di AI atau di AI atau di di kecerdasan buatan atau di microcontroller. Di sini masih banyak yang lebih ahli dari saya. Ini banyak sekali guru-guru saya di sini. Sambil saya menunggu slide saya, ada Pak Dr. Muhammad Saukani, ada Pak Husnul, Bu Siti, ada Pak Johan, ada Pak Andreas juga narasumber kedua nanti. Itu semua guru-guru saya dulu waktu saya masih baru di di STIMIK Banjarbaru dan juga baru mengajar ya tahun 2003-2004 itu. Nah, sebentar. Saya mulai slide saya dulu. Saya share screen-nya. Bisa terlihat Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian slide-nya? Bisa ya? Bentar. Bisa dilihat? Rekan-rekan mahasiswa bisa dilihat slide-nya? Bisa. Baik, saya mute sebentar ya. Ya, mau berdiri. Baik, jadi saya sudah persilahkan nanti kalau ada yang mau bertanya ataupun menyanggah ataupun mau berdiskusi, nanti silakan di unmute sendiri ya speakernya dan mikrofonnya. Baik, bentar. Saya salah sharing. Bentar ya, sambil menunggu. Itu mau. Kali di suaranya lagi. Yang itu mau suara. Ini hidup. Iya. Saya mohon maaf sambil menunggu slide. Ian. Tuh. Baik, saya coba share lagi. Baik, judul seminar kita adalah Artificial Intelligence for the Future Life. Nah, saya kebagian waktu untuk menjelaskan secara sederhana ya apa yang sudah pernah saya kerjakan selama ini, dan saya diminta untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan buatan sederhana untuk beroda ya, karena memang
bidang saya selama ini adalah di robotika. Jadi kalau kecerdasan buatan nanti yang lebih detail itu adalah ada nanti Pak Andreas yang menjelaskan lebih detailnya bagaimana, karena penelitian beliau banyak ke arah sana. Kalau saya sebenarnya banyak ke arah robotikanya. Jadi kecerdasan buatan itu bagian kecil dari yang saya kerjakan selama ini. Baik, saya kebetulan adalah dosen atau staf pengajar di STIMIK Banjarbaru. Dan kalau nanti ingin lebih tahu banyak ya tentang saya, itu bisa dilihat di sini di website sana. Itu sebenarnya websitenya Sinta Dikti ya, yang ini. Jadi saya tercatat sebagai dosen di Dikti ya, yang profilnya bisa dilihat di sana, nanti jumlah penelitiannya berapa, kemudian ranking berapa di Indonesia itu bisa dilihat di situ nanti. Jadi saya sudah sertakan sumbernya nanti biar bisa diakses. Tapi saya belum kirimkan slide ini ke panitia, nanti insya Allah saya kirimkan, termasuk juga ada linknya. Baik, sambil kita lihat, ini ada laman bagus ya, atau website bagus yang saya temukan di Google atau di internet kaitannya dengan AI ini. Sebentar saya mute dulu ya. Kayaknya ada yang tidak meng-mute mikrofonnya. Baik, sudah saya mute. Nah, kalau saya biasanya untuk menyampaikan ke mahasiswa ataupun peserta seminar kaitannya dengan AI atau AI, Artificial Intelligence dan Machine Learning ini. Dan hari ini kita ke AI-nya ya, atau AI-nya. Dan contoh-contoh yang saya temukan itu bagus sekali yang ada di sini. Misalkan gini. Jadi kalau contoh yang penerapan AI ya, atau Artificial Intelligence di dunia nyata, itu yang pertama itu kalau menurut website yang tadi, itu adalah misalkan yang pertama Google AI Power Prediction ini. Jadi kalau saya kira sudah terbiasa ya menggunakan, atau sering lah paling tidak menggunakan Google Map, dan itu salah satu yang menggunakan AI atau AI. Jadi ada Google Map, ada Maze, yang mana kalau misalkan kita ke suatu tempat itu biasanya dan kita tidak tahu jalan, gitu kita bisa menggunakan ini. Dan yang bagusnya dia atau hebatnya dia bisa menyarankan nanti kita harus lewat sini. Nah kalau misalkan kita salah jalan, itu biasanya dia bisa mencarikan jalan yang alternatif lainnya. Nah itu ya. Nah kemudian ada juga yang ride sharing ini. Jadi kalau contoh penerapan AI berikutnya ya. Baik, silakan ada yang ngecoret layar. Bentar ya. Saya erase dulu. Nah, mungkin di Indonesia itu tidak terlalu banyak ya aplikasi ini digunakan. Saya terus terang belum pernah menggunakan yang aplikasi nomor 2 ini. Tapi kalau menurut informasi dari kawan yang sempat di luar negeri, itu untuk aplikasi ride sharing ini yang dia sering gunakan. Karena pada saat kita mau menuju tempat tertentu ya, misalkan dari STIMIK Indonesia ke ke Jembatan Layang misalkan gitu ya. Nah, itu kita pada saat kita mencari angkutan, maka aplikasi ini akan berusaha mencarikan orang yang juga akan menuju jalan serupa, sehingga kita bisa berbagi angkutan. Dan kalau misalkan itu kaitannya dengan ongkos atau biaya dari angkutannya, itu kita bisa sharing gitu ya, jadinya bisa berbagi. Jadi tidak harus kita bayar sendiri. Nah, itu di tempat kita mungkin belum terlalu banyak digunakan. Saya terus terang juga belum pernah menggunakan itu. Baik, kemudian ada lagi yang kaitannya dengan autopilot ya. Ini saya kira Anda juga tahu dan sering lihat di film gitu ya. Kalau misalkan pesawat itu sudah dimasukkan kode-kode yang kaitannya dengan titik-titik tujuannya, maka pada saat dia sudah dimasukkan, sudah take off, maka dia bisa di-set untuk autopilotnya. Nah, itu salah satu yang menggunakan AI juga ya, atau kecerdasan buatan. Nah, kemudian di email itu juga ada yang namanya spam filter ini. Saya kira Anda juga sudah terbiasa bagaimana ngeset spam. Tapi kalau yang di Gmail kita atau di email kita, biasanya kalau yang spam itu kan kita tandai dulu, nanti berikutnya baru dia bisa menandai atau
menghapus atau masukkannya ke folder spam. Tapi kalau yang spam filter di sini maksudnya walaupun kita tidak secara manual, maka dia akan secara otonom gitu ya melakukan filtering dari email yang dianggap sebagai spam. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu dosen terutama yang nanti mau mempublikasikan hasil penelitiannya, biasanya perlu atau menggunakan ini, plagiarism checker ini. Banyak ya, ada Turnitin, ada yang lain. Termasuk juga di Grammarly. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya mute dulu ya. Nah, tadi plagiarism checker ya. Jadi di Grammarly pun sebenarnya ada plagiarism checker. Nah, kalau nanti ada yang sudah biasa menggunakan itu. Nah, ada juga yang mobile check deposit nih. Ini kaitannya dengan nanti kalau misalkan kita menyetor uang, nah nanti ada misalkan untuk verifikasinya menggunakan sidik jari, menggunakan tanda tangan elektronik atau yang lainnya ya, itu juga menggunakan kecerdasan buatan. Jadi ini contoh-contoh. Nah ini juga kalau yang kaitannya dengan keputusan pengajuan kredit, nah ini ada juga yang sudah menggunakan credit decision application ya. Jadi kalau misalkan di aplikasi-aplikasi yang belanja online gitu ya, nah itu biasanya kan kita tidak bertemu dengan pihak pemberi ininya ya, pemberi kreditnya. Biasanya mereka menggunakan ini salah satunya. Nah ini saya kira Anda tidak asing lagi untuk Facebook, juga Pinterest ini. Dan katanya Pinterest ini yang terkenal adalah di Amerika ya. Mungkin di tempat kita atau saya sendiri atau secara pribadi tidak menggunakan Pinterest ini. Ini salah satu media sosial yang digunakan atau banyak digunakan di Amerika untuk berbagi pin interest itu mengepin atau menandai interestnya kita, atau saya suka apa, atau misalnya saya suka menu ini, suka menu ini, suka menu. Nanti dia bergabung atau sharing dengan anggota lainnya yang juga memiliki interest yang sama. Nah, kemudian Instagram atau IG, ini saya kira juga Anda mungkin hampir semuanya sudah memiliki akun ini ya. Jadi kalau saya jelaskan rasanya mubazir nanti ke kawan-kawan mahasiswa atau apalagi Bapak Ibu dosen sekalian. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh dari AI di kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya melingkari satu dari sekian banyak contoh ini dikaitannya dengan autopilot. Saya akan coba hubungkan dengan bidang yang saya geluti selama ini. Autopilot itu kalau di kami di dunia robotika itu bisa disebut sebagai autonomous robot atau robot otonom gitu ya. Nah, bagaimana robot otonom itu nanti kita coba atau saya coba sampaikan ya sedikit lah apa yang sudah pernah saya kerjakan. Karena memang perkembangan dunia robotika itu di dunia sana itu sudah sangat pesat ya. Jadi apa yang saya sudah kerjakan selama ini rasanya itu tidak ada apa-apanya gitu. Jadi hanya sebagian kecil dari apa yang sudah ditemukan atau dikerjakan oleh orang lain di luar sana. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan peserta? Belum ya? Mungkin karena masih awal-awal ini. Nah, kita lihat dulu di kaitannya dengan autonomous robot atau robot otonom ya. Nah, saya ambilkan sumbernya dari sini, nanti bisa diakses ke situ ya. Itu adalah paper. Nah, berdasarkan sumber itu, maka beberapa kriteria yang disebut sebagai robot otonom itu diantaranya dia bisa beroperasi tanpa dikendalikan oleh manusia ya atau oleh operator, jadi tidak dikendalikan melalui remote control atau ada operator yang mengendalikan secara langsung gitu. Jadi dia sudah ditanamkan ya boleh kita katakan kecerdasan buatan untuk nanti bisa bergerak menuju titik atau tujuan tertentu. Kemudian dia juga nanti bisa melakukan hal-hal lainnya ya. Nah, misalkan yang berikutnya dia bisa mendeteksi objek yang ada di sekitarnya. Nanti objeknya apa aja di situ nanti kita bisa lihat ya. Nah, kemudian berikutnya kategori robot yang disebut sebagai robot otonom adalah yang ketiga ini.
jadi ini yang banyak sekali dibahas atau dikerjakan oleh para peneliti di dunia ya. Jadi banyak metode, banyak cara yang mereka usulkan dan mereka publikasikan, dan saya juga termasuk yang berusaha untuk menyumbangkan metode untuk kaitannya dengan cara menghindari tabrakan oleh robot ini. Nah, tuntutan berikutnya sebenarnya yang keempat ini tidak harus ya. Jadi 1, 2, 3 itu biasanya yang menjadi hal utama dari sebuah robot beroda atau robot pada umumnya gitu ya. Nah, yang keempat ini sebenarnya hanya kalau istilah Pak Husnul tadi ada ekstensi atau tambahan saja ya. Jadi mampu memetakan keadaan lingkungan ini nanti kita lihat ya bagaimana caranya. Nah, ada lagi tuntutan yang berikutnya itu dia bisa kembali ke posisi awalnya dengan menggunakan peta yang sudah dibuat di poin 4 tadi. Nah, kalau misalkan ada yang pernah melihat itu robot vacuum cleaner ya, harganya kalau yang di di toko online itu sekitar 4, 5 sampai mungkin 10-an juta harganya. Jadi dia bisa nanti kembali ke tempat asalnya karena dia dilengkapi dengan kemampuan untuk mapping, dan dengan petanya itu bisa kembali lagi ke posisi awalnya. Nah, itu ya. Kita lanjutkan lagi. Kita akan coba bahas dulu sedikit dengan yang poin pertama ini. Jadi dia beroperasi tanpa dikendalikan oleh manusia ataupun robot ya. Nah, kira-kira apa yang diperlukan gitu ya untuk dia bisa beroperasi tanpa kendali manusia ataupun operator? Apakah sebuah embedded system? Bisa jadi ya. Nah, embedded system yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Moderator, yang saya selama ini geluti adalah kaitannya dengan microcontroller ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain di SIMIK Indonesia juga banyak yang menggeluti ini ya. Nanti kita bisa saling berbagi nanti pengalaman. Nah, ada juga yang menggunakan komputer atau mini komputer atau yang lain ya, banyak nantinya. Nah, ini saya punya contohnya tidak ya? Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah salah satu robot chassis bawah ya, yang saya sudah coba bangun di tahun 2016 untuk keperluan penelitian saya dulu. Jadi dan ini sudah terpublikasi, sumbernya saya sudah tulis di slide, nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa peserta seminar bisa mengaksesnya ke situ nanti. Atau kalau memungkinkan saya akan sharing Google Drive-nya nanti, jadi bisa langsung diunduh di sana nantinya. Nah, di sini coba dilihat sedikit ya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya, karena nanti terlalu panjang, waktu kita terbatas. Jadi ada di sana, saya tunjuk dulu. Nah, ini otak yang pertama adalah dia, saya pasangkan microcontroller di sini. Jadi saya menggunakan Arduino Mega 2560 ya. Mungkin oleh yang sudah terbiasa dengan microcontroller, sekarang Arduino adalah yang paling populer ya di dunia. Jadi ada Arduino Uno, mungkin Arduino Nano. Nah, kenapa saya gunakan ini dulu? Karena saya memerlukan koneksi atau konektivitas yang cukup banyak. Kalau Bapak Ibu lihat atau Bapak rekan-rekan mahasiswa lihat di situ banyak kabel yang berseliweran ya. Jadi koneksinya cukup banyak karena saya menggunakan driver, menggunakan display di sini juga menggunakan di sini ada receiver-nya juga untuk koneksi wireless kalau diperlukan. Akhirnya saya menggunakan ini karena kalau menggunakan Arduino yang Uno atau Arduino Nano itu potnya terbatas ya. Nah, kemudian saya menggunakan secara umum di sini itu adalah model robot yang holonomik ya, kalau disebut di dunia robotika itu. Jadi dia bisa bergerak. Saya tadi lupa menyertakan video dia yang bisa bergerak maju, kemudian mundur ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian serong kanan depan, serong kiri depan, dan serong kiri belakang, dan serong kanan belakang. Jadi mungkin kapan-kapan nanti saya lihatkan. Nah, ini sekilas ya untuk chassis atau robot bagian bawah yang sudah pernah saya buat tahun 2016. Mungkin nanti bisa ditanyakan kalau memang ada yang kurang jelas ya di situ. Baik,
Jadi tadi kalau untuk dia beroperasi dan tanpa dikendalikan oleh manusia, kita bisa nanti sertakan di robot itu sebuah embedded system, baik itu microcontroller atau itu laptop atau itu komputer atau mini komputer atau bahkan keduanya. Nah, kebetulan yang saya gunakan adalah dua-duanya. Saya menyertakan juga microcontroller tadi dan saya juga menyertakan laptop. Nanti ada videonya. Nah, yang kedua, ini yang disyaratkan untuk sebuah robot otonom adalah dia mampu mendeteksi objek di sekitarnya. Nah, saya kira mungkin ada yang sudah menebak kira-kira apa yang diperlukan untuk bisa sebuah robot itu mendeteksi apa yang ada di sekitarnya gitu ya. Ya, kalau boleh dikatakan sensor adalah hal-hal yang utama ya. Apapun sensornya gitu. Jadi tergantung nanti yang diperlukan dan disyaratkan di robotnya. Dia mau mendeteksi apa. Nah, hanya saja ada beberapa sensor yang biasanya digunakan ya di dunia robotika. Ada yang optical, maksudnya nanti di situ bisa kamera ya. Kemudian ada ultrasonic, ada inframerah gitu, ada yang lain ya. Nah, mungkin ada GPS juga, ada kompas juga, ada thermal sensor juga, ada infrared sensor dan lain-lain. Nah, yang saya gunakan yang mana? Nah, waktu saya membangun robot yang tadi ya, yang sudah saya perlihatkan gambarnya di tahun 2016, itu saya menggunakan sensor yang optical. Jadi saya menggunakan sensor kamera waktu itu. Nah, kira-kira ini gambarnya ya. Jadi yang chassis bawah tadi itu sudah saya tutupi dengan chassis bagian atas ini. Saya tunjuk dulu. Nah, chassis bagian bawahnya ada di sini tadi, yang tadi banyak kabel berseliweran ya. Sedangkan yang atas ini adalah bagian penutupnya, yang kemudian saya tempatkan sebuah laptop di sini. Ini laptop saya yang saya pakai hingga sekarang dan sudah mengalami hal-hal yang di luar batas. Maksud saya sudah pernah rusak hard disknya, sudah ganti baterainya, sudah ganti RAM-nya, ada ya seperti itulah kira-kira ya. Karena memang yang saya program ini robot dan kadang-kadang ada hal-hal yang kalau misalkan dia dihubungkan ke dunia luar gitu ya, maka guna ada terdengar suara bayi menangis nih. Mohon maaf ya, karena saya ada di rumah, jadi masih anak-anak kebetulan juga ada di rumah, jadi ada suara mungkin terdengar sekilas bayi menangis, mohon maaf. Baik, saya teruskan lagi. Jadi di bagian atas saya tempatkan sebuah laptop tadi ya. Kemudian yang saya tadi sebutkan dia sebagai sensor optik, nah ini dia, saya bulati. Saya menyertakan pula 2 buah sensor kamera di situ ya, atau kamera saja dulu kita sebut gitu ya. Nah, ini adalah sebuah webcam yang saya gabung menjadi 2. Akhirnya dia bisa dikatakan sebagai kamera stereo ya. Dan itu saya lem sendiri, kemudian saya kalibrasi sendiri. Mungkin di slide saya tidak atau lupa menyertakan kalibrasinya. Nanti kalau misalkan memang diperlukan, saya akan sertakan slide-nya bagaimana cara mengkalibrasi kamera stereo ini. Jadi kenapa perlu dikalibrasi? Nah, itu nanti mungkin jadi pertanyaan juga ya. Mungkin kalau ada nanti yang bertanya kaitannya dengan itu, saya coba sampaikan. Baik, saya teruskan lagi. Nah, jadinya seperti itu ya. Kalau di kamera tadi, kamera webcam ini, kemudian digabung jadi satu, kemudian saya lem di situ, kemudian saya gunakan dua-duanya. Nah, awalnya saya juga pernah menggunakan kamera ini yang warna merah Minoru Zero Webcam. Saya belinya di Jepang waktu itu. Tapi bukan berarti saya ke Jepang. Saya hanya memesannya lewat media online ya, waktu itu di Amazon.com. Nah, yang jadi masalah waktu itu di Amazon.com tidak bisa mengirim barang belanjaan kita itu ke Indonesia. Nah, ini saya harus menggunakan pihak ketiga lagi untuk bisa membelikan barang yang saya maksud di Amazon, kemudian mengirimkannya ke Indonesia. Jadi dia ada importirnya dulu. Kalau tidak salah dulu namanya Cendrawasih gitu ya. Nanti bisa dilihat apakah masih aktif apa tidak gitu websitenya. Baik, itu tadi sekilas yang kaitannya dengan poin nomor 2, bagaimana robot bisa mendeteksi objek yang ada di sekitarnya gitu ya.
Baik, saya teruskan lagi. Tapi sebelumnya mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa atau Bu moderator bisa langsung ya di apa namanya. Saya tidak bisa mengawasi seluruh peserta, jadi mungkin moderator yang nanti yang bisa melihat siapa yang mengangkat tangan atau siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak saya teruskan dulu. Yang poin ketiga adalah mampu menghindari terjadinya tabrakan. Jadi tadi sudah disebutkan salah satu keperluan dari sebuah robot otonom dari 1, 2. Kemudian yang ketiga ini adalah bagaimana dia bisa menghindari tabrakan. Nah, kalau sementara ini yang saya sudah kerjakan, memang kita harus kalau istilah saya sih menyelipkan kecerdasan buatan sederhana ya. Makanya di awal tadi saya menyebutnya model kecerdasan buatan sederhana untuk robot beroda. Jadi tidak kecerdasan buatan yang betul-betul cerdas sih, tapi intinya bagaimana nanti dia bisa menghindari tabrakan. Jadi cerdas di bagian itulah paling tidak gitu ya. Nah, bagaimana yang saya sudah buat atau kerjakan? Di tahun 2017 saya sudah mencoba mempublikasi ini ya, namanya Grid Edge Depth Map. Mungkin kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa nanti klik di Google kata ini ya, Grid Edge Depth Map ini nanti bisa muncul di situ. Itu paper yang berkaitan dengan bagaimana caranya nanti mengukur jarak objek menggunakan kamera stereo. Jadi kalau di publikasi internasional itu banyak sekali cara yang digunakan atau metode-metode untuk mendeteksi untuk mengukur jarak ya. Nah, terutama menggunakan kamera stereo. Jadi ada yang menggunakan, kalau misalkan yang bukan kamera ya, ada tadi sensor ultrasonic, inframerah atau yang lain. Nah, sekarang yang saya usulkan waktu itu tahun 2017 adalah metode Grid Edge Depth Map ini. Itu seperti apa? Coba kita lihat ya. Nah, awalnya gini, ini saya buat dalam bentuk video ya, jadi nanti kalau misalkan mau lebih detail saya akan coba jelaskan ini. Nah, ini adalah, bentar saya ulangi dikit. Nah, ini adalah model untuk pengukuran jarak ya. Jadi yang warna putih ini sampai warna biru ini yang saya tunjuk. Bentar, saya tunjuk ini. Jadi dari pertama akuisisi, preprocessing dan lain-lain sampai nanti membangun Grid Edge Depth Map-nya. Ini adalah proses untuk mengukur jarak oleh robot yang tadi kita sudah lihat sama-sama ya, bentuk fisiknya seperti apa. Mungkin ada yang bayangkan robot itu bentuknya seperti manusia ya, tapi ternyata bentuknya hanya kotak seperti itu. Kemudian ada rodanya, ada laptop, dan ada sensor kamera di atasnya. Ya, itulah yang disebut robot gitu ya. Jadi tidak harus berbentuk seperti manusia ataupun yang humanoid ya biasanya disebutnya. Nah, baik. Di slide itu bisa dilihat ya, saya teruskan lagi. Prosesnya untuk bisa nanti dia mengukur jarak itu seperti apa ya. Nah, ini ada processing, ini ada akuisisi citra dan lain-lain, konversi gambar, saya agak cepat ya. Kemudian, ini deteksi tepi, jadi saya menggunakan citra tepinya. Nanti kalau kurang jelas saya ulangi. Kemudian saya juga mendeteksi warna kuning untuk keperluan tujuan objeknya. Nah, kemudian baru disparity map-nya. Disparity map itu apa nanti bisa juga saya jelaskan kalau memang diperlukan. Nah, ini dia. Saya ulangi dikit. Ya, saya pause. Ini adalah depth map-nya. Tadi ada di judul yang saya sudah sampaikan ada kata-kata depth. Depth itu artinya kedalaman gitu ya. Jadi kalau di kamera itu dia bisa atau kita bisa memperoleh informasi depth atau kedalaman. Nah, hanya saja tadi saya sudah singgung sedikit untuk bisa dia mengukur kedalaman. Kedalaman itu maksudnya kalau dia melihat objek itu dia bisa tahu kedalaman objek itu di citra itu seberapa jauh. Nah, kedalaman itu kalau dikonversi menjadi bahasa kita ya jadinya jarak gitu ya jadinya. Nah, informasi ini yang saya gunakan kemudian untuk nanti mengukur jarak objek yang ada di sekitar robot menggunakan kamera stereo. Jadi dari depth ini kemudian diolah gitu ya. Bentar, dari depth kemudian, nah ini dia. Ini baru ke Grid Edge Depth Map-nya. Caranya seperti apa di situ? Nah,
Di situ ada substitusi ya. Jadi saya melihat atau apa namanya menyubstitusikan bahasa ininya apa ya menyubstitusikan memindahkan istilahnya atau menyalin tadi titik dari lampu yang berwarna kuning yang merupakan titik tujuannya ini, kemudian saya lihat posisi yang sama di citra depth-nya. Kemudian begitu pula kalau ini ada citra tepi ya. Jadi kalau yang sudah mengambil mata kuliah atau Bapak Ibu yang mengajar mata kuliah pengelolaan citra, saya kira tidak asing lagi istilah citra tepi ya. Nah, citra tepi ini memiliki titik-titik yang kalau misalkan titik ini pun ya yang berwarna putih itu merupakan objek ya. Jadi misalkan di sini ada kursi. Sebetulnya saya menggunakan objek yang di lingkungan robotnya berupa kursi, meja gitu ya. Ada lampu juga di situ. Nah, yang saya lakukan adalah saya menyubstitusi atau menggantikan nilai yang ada di citra tepi ini dengan nilai di posisi yang sama dari citra depth-nya ini. Jadi makanya saya beri warna merah di sini dan juga beri warna kuning di sini. Artinya citra atau titik lampu itu di posisi misalkan anggap kalau misalkan ini citranya 320 kali 240 ya. Anggap misalkan ini di posisi 200 kali 100 misalkan. Maka saya cari posisi yang sama di titik 100 kali 100 200 100 di citra depth-nya itu berapa jaraknya yang terukur. Nah, artinya di situ adalah jarak dari lampunya. Nah, mungkin nanti kalau yang mau lebih detail kita teruskan penjelasan dengan itu ya. Saya teruskan dulu. Nah, ini dia. Ini saya sampaikan itu adalah proses penyubstitusian. Memang bahasanya penyubstitusian ya, bahasa ilmiahnya. Nah, kemudian di situ saya membagi-bagi. Jadi tadi di situ kan ada grid edge ya. Edge itu tadi yang citra tepi tadi, kemudian depth tadi dari citra tepinya. Nah, untuk dia bisa dibagi-bagi dan saya ketahui posisinya atau kami ketahui posisinya waktu itu objek itu ada di mana, posisi mana, dan kemudian kanan kiri depan kah gitu ya. Kemudian saya bagi-bagilah citra tadi, citra edge depth-nya kemudian menjadi 25 grid. Nah, di masing-masing grid itu ada ukuran 64 kali 48 piksel di situ. Nah, kemudian saya nanti atau dulu ya hitung lagi di masing-masing grid-nya ini nanti nilai jarak terkecil di situ. Nah, ini saya teruskan videonya. Ini. Nah, kemudian saya hitung nilai terkecilnya atau di situ minimum object distance-nya. Dan akhirnya saya bisa tahu di titik yang misalkan ini kita anggap grid 11 gitu ya. Grid 11 itu ada objek dengan jarak berapa. Nah, di situ ini adalah citra grid edge depth map yang lengkap yang sudah dipublikasi waktu itu tahun 2017. Jadi titik-titik grid-grid ini menandakan bahwa di bagian itu, misalkan ini bagian kiri ya, kalau saya tunjuk, ini bagian kiri, ini bagian kanan, ini bagian tengah gitu. Ada 5 paling tidak posisi dari tengah, kemudian ke kanan 2, ke kiri 2. Kemudian di situ ada tulisan jaraknya, ini 64,4301. Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa bayangkan, komputer itu bisa ngitung sampai 4 angka kalau di sini ya. Saya waktu itu tidak atau belum membatasi nilai apa namanya berapa angka di belakang komanya, tapi di situ bisa dilihat dia bisa menghitung 4 angka di belakang koma secara detail gitu ya. Jadi jaraknya adalah 64,4301 cm. Nah, ini mungkin ada itu jaraknya dalam satuan apa? Waktu itu kami menyetingnya bahwa jaraknya itu dalam satuan centimeter gitu ya. Nah, saya teruskan lagi. Nah, ini dia. Ini keputusan arah gerak juga kami buat dulu ya. Dan ini nanti bentar, ada chat. Oke. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa itu ya bisa dilihat chatnya. Baik, saya teruskan. Atau kita tunggu kalau ada pertanyaan dulu dari kawan-kawan mahasiswa, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Kalau belum ada, saya teruskan lagi ya. Karena waktu kita terbatas. Nah, kemudian kaitannya tadi masih ya dengan yang poin ketiga, bagaimana menghindari tabrakan. Tapi kalau
tadi sudah disampaikan bahwa yang kami lakukan waktu itu adalah dengan mengukur jaraknya. Tapi kalau mengukur jarak saja tanpa ada AI yang diselipkan atau disertakan di pengendali robotnya itu belum bisa, karena memang hanya jarak yang terukur. Terus apa gitu ya yang bisa diperlukan untuk bisa dia bergerak kemudian menuju lingkungan atau titik tertentu dan menghindari terjadinya tabrakan terhadap penghalang atau obstacle di situ. Nah, waktu itu kami sudah mencoba membuat rule ya atau aturan-aturan, atau kalau di bahasa pemrograman itu dibuatkan if then else-nya gitu ya secara sederhananya. Nah, dan ini sebenarnya sudah kami submit dari tahun 2018, 2019, tapi ke jurnal-jurnal yang di luar sana, tapi beberapa kali ke reject, dan alhamdulillah baru bisa keterima tahun awal 2020 tadi, tapi baru mungkin nanti terindeks di Pink Index Internasional itu baru bulan Juli atau setelahnya ya. Jadi ini sebetulnya di sini edisi bulan Juli. Jadi tapi kalau nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa sekalian mau menelusurinya bisa dilihat di link yang saya sertakan di sini. Jadi yang lebih detail kaitannya dengan pembuatan rule base ini itu bisa dilihat di judul penelitian kami yang sudah kami publikasikan gitu ya. Nah, saya juga sertakan ini contoh, ini saya percepat ya videonya ya. Ini contoh yang tadi sudah rule yang sudah kami sertakan ke robotnya, kemudian maaf videonya agak putus-putus karena ini saya percepat di playernya, kemudian saya ulangi lagi ya. Di playernya saya percepat, kemudian saya rekam lagi, jadi akhirnya tidak stabil seperti ini. Nah ini contoh robot yang sudah diprogram, yang sudah diselipkan AI sederhananya tadi untuk menghindari halangan ya. Jadi untuk menghindari satu halangan ini saja dulu waktu penelitian itu cukup lama saya memprogramnya. Jadi mungkin dari rekaman video itu ratusan file ya yang saya sempat dokumentasikan waktu itu. Nah ini masih tadi sama ini. Nah ini dia bisa bergeser ke kanan ya pada saat ada objek di depannya. Gambarnya agak putus tadi. Nah ini tujuannya. Jadi awal-awal yang dia lakukan adalah oleh robot ini mendeteksi lampu ini dulu. Lampunya ada di posisi mana, kemudian kalau lampunya tidak ada, dia diam. Nah, kalau sudah lampunya terdeteksi, baru dia akan bergerak. Gitu ya. Baik, saya teruskan. Itu tadi yang satu obstacle ya. Nah, kemudian kami menguji juga dulu untuk 2 obstacle. Kira-kira dia bisa lewat tidak gitu di antara 2 obstacle ini. Nah, dulu memang pada awal-awal lagi, sekali lagi saya sampaikan, itu tidak mulus seperti ini ya. Jadi, nabraknya itu sudah tidak kehitung lagi. Jadi dulu kami mencari parameter dari jarak yang terukur itu sehingga keputusan arah gerakannya itu bisa efektif gitu, bisa cepat diambil. Itu juga cukup lama prosesnya. Jadi tidak serta-merta langsung seperti yang Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa lihat ini ya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ini kan tampak mulus nih jalannya nih. Dia bergeser kemudian ya. Nah, ini kalau mau nabrak dia akan bergeser gitu. Nah, tapi tetap menuju ke tujuannya. Jadi kami tidak menyertakan sensor selain kamera ya di sini ya. Jadi yang ada di situ murni hanya kamera stereo. Jadi memang kamera itu memiliki informasi yang sangat luas ya. Jadi kalau dibandingkan dengan ultrasonik itu kan dia sangat terbatas ringnya. Jadi kalau dulu pilihannya saya harus menggunakan kamera untuk bisa melihat secara nyata lingkungan yang ada di sekitar. Karena nanti untuk kamera ini memang perkembangannya bagus ya dan masih banyak digunakan. Baik, saya teruskan lagi. Ini contoh yang tadi 2 obstacle. Oh ya, ini masih 2. Coba kita lihat lagi yang 3 mana? Sebentar, ini kalau tidak salah yang 3. Nah, jadi ini saya sambil megangi kamera ya. Nah ini dua di depan, kemudian 1 di depannya lagi. Nah ini dia. Nah ini mungkin yang bisa dilihat itu sedikit nyangkut karena laptopnya agak miring ya layarnya. Karena kalau saya luruskan laptopnya itu menghalangi pandangan dari kameranya. Coba kita lihat dan perhatikan. Mungkin rekan-rekan mahasiswa akan, saya kira sih lebih tertarik melihat contoh ini ya. Bagaimana cara membuat robot
yang bisa melihat gitu ya istilah saya. Nah ini dia bisa melewati 2 itu dulu, kemudian dia bisa bergeser untuk melewati yang ketiga, kemudian dia ngepaskan posisinya di titik tujuannya. Itu ya. Baik. Nah, kita kembali ke sini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ada? Baik. Silakan di-unmute ya. Tadi saya sudah persilahkan peserta kalau mau unmute ini. Nah, jadi dari 5 ini kita lihat lagi yang keempat. Jadi saya sudah sampaikan tadi di awal juga bahwa 3 syarat tadi sebenarnya sudah cukup ya untuk bisa membuat sebuah robot otonom. Tapi waktu saya penelitian dulu itu ada tuntutan lagi yang berikutnya gitu ya. Bagaimana caranya memetakan lingkungan itu sehingga dia tahu, oh saya tadi melewati lingkungan ini, kemudian apa aja yang ada di situ gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini juga sumber yang saya ambil dari hasil penelitian kami di tahun 2019 kemarin. Judulnya ini ya. Nah, ini kaitannya dengan mapping dan masih temanya atau kata kuncinya Greenwich Edge Depth Map tadi ya. Jadi mapping menggunakan peta tadi. Jadi peta yang menggunakan informasi jarak dari hasil pengukuran kamera stereo tadi. Jadi itu yang bulan Desember kemarin tahun 2019 itu sudah terbit. Mungkin bisa nanti diakses di link gitu. Nah, caranya seperti apa? Ini gambarannya dulu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi ini adalah tampilan saya tunjuk. Ini adalah tampilan real dari kameranya. Itu saya tulis real time view karena ini saya ambil dari papernya. Jadi bahasanya masih bahasa asli dari papernya ya. Ini ada titik tujuannya. Jadi awal-awal si robot itu dioperasikan, ini ya yang gambar sebelah kiri, maka dia memetakan dirinya sendiri dulu. Oh, saya ada di posisi sini. Jadi saya tandai di programnya atau di citra di programnya itu untuk posisi robotnya ya. Disebut di sini sebagai initial positionnya. Kemudian goalnya ini titik tujuannya tadi yang lampu yang warna kuning. Tapi saya tidak bisa mewarnai kuning di sini. Jadi karena untuk citranya biar tidak memakan banyak memori, jadi saya menggunakan citra yang grayscale ya. Jadi hanya satu layer. Mungkin Bapak Ibu yang expert di pengolahan citra nanti bisa menjelaskan, kawan-kawan mahasiswa nanti bisa menambahkan. Nah, kemudian kalau sudah dia bergerak nih ya, ini di gambar sebelah kanan, ini masih real time view-nya. Jadi ini adalah tampilan dari hasil tangkapan kameranya, kemudian dia bergerak, kemudian dia ternyata mendeteksi ada objek di situ, kemudian dia nanti petakan. Jadi ini posisi inisialnya atau posisi awalnya masih tetap terpetakan di situ. Kenapa masih terpetakan di sini? Ini untuk menandai nanti kalau ternyata kalau peta ini dipakai kembali oleh robot untuk bisa balik ke posisi awalnya. Jadi bergerak dari posisi sini, kemudian ke depan, misalnya kemudian menghindari halangan, kemudian menuju ke titik tujuannya atau goalnya di sini. Nanti kalau petanya bisa digunakan lagi, dia bisa balik lagi, gitu ya, tanpa melihat atau menggunakan kamera lagi. Jadi dari petanya nanti yang bisa digunakan. Nah itu jadi yang sudah kami lakukan adalah kami membuat algoritma mapping ya. Jadi kurang lebih demikian algoritmanya. Mungkin kalau yang kurang jelas di slide bisa nanti ngakses ke papernya, itu nanti bisa dilihat di situ. Ini adalah algoritma yang kami kembangkan untuk mapping tadi ya. Jadi sebenarnya hanya menandai secara sederhana ya. Di situ ada lingkungan dengan ukuran 15 meter persegi atau 3 kali 5 meter. Jadi sementara ini kami batasi lingkungannya tidak lingkungan yang bebas gitu ya. Jadi lingkungannya di set ukurannya 15 meter persegi atau 3 meter kali 5 meter. Kemudian nanti citra untuk petanya juga di setting demikian. Jadi untuk memang tidak bisa secara luas dulu ya, karena masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Jadi hal-hal yang kaitan dengan yang umum atau yang luas itu dibatasi. Sama nanti kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa melakukan penelitian kan masih ada nanti batasan masalah atau ruang lingkup permasalahannya. Karena kalau kita membahas terlalu luas nanti
akan sebanyak apa gitu ya bahasannya. Nah, ini sebetulnya sudah kami coba daftarkan di Haki dan sudah dapat apa namanya Hakinya ya tahun 2019 kemarin, nanti bisa dicek juga. Linknya saya sertakan. Baik, ada pertanyaan dulu, mungkin ada sanggahan atau ada bahan diskusi kita sebelum saya lanjutkan yang terakhir ini. Baik, kalau belum ada, coba kita lihat yang terakhir ya, mampu bergerak ke posisi awal. Nah, ini saya sampaikan tadi, syarat yang kelima ini adalah masih dalam proses penelitian kami di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar di tengah pandemi ini nantinya. Nah, saya kira itu dulu ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator kalau ada pertanyaan dari peserta, baik Bapak Ibu dosen, baik rekan-rekan mahasiswa atau peserta dari luar lainnya. Ini tadi sekilas kontak saya sudah disampaikan oleh Ibu moderator dan ini mungkin yang lebih detail ya. Tadi disampaikan email saya yang budirahmani@gmail.com. Tapi saya juga menggunakan email yang dari UGM karena memang ini kapasitas apa namanya emailnya lebih besar daripada yang Gmail bawaan yang hanya 15 GB. Ini sampai 5 TB kalau tidak salah. Nah, materinya juga saya sudah unggahkan ke sini ya, slide ini termasuk. Nanti papernya belum saya unggah. Nanti bisa diakses di yang Google Drive yang saya berikan ini. Baik, saya stop dulu sharing slide-nya. Bentar ya. Baik, silakan mungkin kalau saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Oke, untuk pertanyaan bisa kalian tulis di chatting atau misalkan angkat tangan ya, di situ ada raise hand ya. Jadi kalian bisa angkat tangan terus dibuka aja videonya sama mikrofonnya. Jadi kalian bisa langsung bertanya kepada narasumber. Dipersilahkan 3 pertanyaan untuk video. Terus nanti lewat Telegram, nanti Bapak bisa saya sharekan pertanyaan dan nanti bisa dijawab di Telegram. Dipersilahkan ya teman-teman yang mau bertanya. Sambil menunggu pertanyaan, saya sampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu dosen, ada Ibu Fei tadi di sini, mungkin Pak Jepri, Pak Johan, senior-senior saya di Jogja dulu juga. Silakan ya kalau yang mungkin ada sanggahan atau ada pertanyaan kaitannya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi sekilas secara sederhana. Baik, ini ada pertanyaan dari Riza ya Bu ya. Iya, saya kehilangan chatnya. Baik, saya bisa lihat Bu di chatnya. Ya, untuk spesifikasi laptopnya sendiri bagaimana Pak?
Terima kasih, ini dari Ahmad Rida Ansari. Oh, Rida Ansari, baik. Baik, sebentar. Nah, tadi saya coba perlihatkan lagi ya. Nah, laptop yang saya gunakan untuk keperluan robotika ini sebenarnya dulu disesuaikan juga dengan keperluan ya. Jadi kalau memang yang saya perlukan waktu penelitian 2016 sampai 2018 itu adalah spek laptop yang bisa mengolah data citra dan video itu secara real time dan waktu itu oleh pembimbing saya ya waktu kuliah S3 di Jogja di UGM itu beliau-beliau meminta video itu diolah secara real time di RAM. Jadi tidak diolah di hard disk atau di apa namanya media penyimpanan di lokal laptopnya ya. Jadi beliau minta itu diolah di RAM. Karena saya coba di awal itu dengan mengolahnya di hard disk itu sangat-sangat lambat. Jadi kata beliau coba diusahakan video yang diolah itu harus berada di RAM. Nah, waktu itu RAM saya 4 GB dan karena memang tuntutan dia bisa dipakai untuk pengolahan citranya di RAM, maka saya waktu itu tambahkan menjadi 8 GB. Nah, untuk prosesornya sendiri waktu itu tetap sama, saya tidak mengupgrade prosesor karena laptop sulit ya untuk mengupgrade. Dan waktu itu alhamdulillah masih cukup dengan Core i5-nya dengan 1,7 kalau tidak salah clock-nya itu. Dan jadi itu, kalau hard disk saya kira tidak masalah ya. Yang penting RAM atau itunya tadi dengan prosesornya. Dan satu lagi di laptop saya juga kebetulan sudah ada apa namanya dedicated GPU-nya. Jadi dia sudah menggunakan GPU dedicated yang 2 GB kalau tidak salah di laptop ini. Jadi itu yang juga membantu pada saat proses video processing. Jadi yang robot saya lakukan tadi di yang saya perlihatkan ya video demonya itu adalah dia video processing. Jadi yang diproses itu adalah video yang diambil atau ditangkap oleh kamera kemudian langsung diproses. Pada saat itu juga dia harus bisa memutuskan apa yang dilakukan. Nah awal-awal itu saya mencoba dengan apa namanya tidak menggunakan programming di RAM ya. Jadi membaca tadi saya katakan di hard disk itu jadi pada saat dibaca kemudian diolah itu masih terlambat. Jadi pada saat dia sudah jalan dia masih nabrak gitu, nabrak obstacle, nabrak kursi, nabrak mejanya tadi. Nah, pada saat sudah saya pindahkan prosesnya di RAM atau di RAM gitu ya, itu sudah alhamdulillah cepat jadinya. Nah, waktu itu yang terukur oleh kami di penelitian itu adalah kurang lebih 0,08 sampai 0,14 detik ya. Jadi prosesnya dari proses membaca sampai memutuskan adalah kurang lebih demikian cepatnya. Jadi kalau spek komputer tadi kalau yang ditanyakan oleh penanya tadi saya kira demikian yang diperlukan. Kalau misalkan yang diperlukan hanya untuk pengolahan citra bisa jadi tidak harus menggunakan yang RAM-nya besar gitu. Kira-kira itu Bu moderator. Oke, ini ada lagi dari Yosua Karyanto. Apakah membuat sistem robotik membutuhkan hardware laptop yang mumpuni ya? Dan bimbingan pembelajaran khusus dalam prosesnya? Baik, saya coba jawab tadi dari Bapak atau rekan mahasiswa Yosua ya. Nah, tadi untuk hardware laptopnya saya kira kalau misalkan yang diperlukan adalah, bentar saya mute dulu ya. Nah,
Kalau yang diperlukan adalah seperti yang tadi ya di penelitian saya, itu tuntutannya adalah yang real time, karena saya pun menggunakan laptop sebagai master controllernya atau pengendali utamanya, maka spek yang cukup mumpuni harus dipenuhi ya untuk laptopnya sendiri. Tapi kalau misalkan yang diprogram adalah tadi si microcontrollernya atau Arduino-nya tadi, maka speknya tidak harus terlalu tinggi ya, karena nanti kalau misalkannya robot itu hanya dikendalikan oleh microcontroller dari apa namanya Arduino-nya, saya kira laptop itu hanya sekedar apa namanya perantara untuk kita memprogram dan menguploadkan coding program yang sudah di-compile gitu ya. Jadi itu. Nah, kalau misalkan untuk pembelajarannya sendiri, saya kira di Google itu banyak sekali ya tutorial-tutorial. Nah, kalau misalkan nanti ada yang tertarik ya, bisa nanti ngakses di channel YouTube saya. Kebetulan saya sudah unggah beberapa apa namanya video yang kaitan dengan pembelajaran robotika kami di STIMIK Banjarbaru. Mungkin bisa diikuti di situ apa namanya prosesnya. Jadi memang dari awal dari pengenalan robotikanya, kemudian sensornya sampai memprogram robot beroda sederhana gitu ya. Tapi masih dalam proses ini karena mata kuliah ini baru berjalan beberapa semester di tempat kami di STIMIK Banjarbaru. Tapi kalau mikrokontrolnya sendiri itu juga sudah berjalan cukup lama ya, dari tahun 2004 kalau tidak salah ingat saya. Nah, nanti kurang lebih seperti itu ya yang diperlukan. Untuk pembelajaran khususnya saya kira tidak terlalu khusus juga, tapi karena memang di tempat kami ada mata kuliah pemrograman robotikanya termasuk microcontroller dan microprocessor, ada mata kuliah embedded system juga di situ. Nah, jadi seolah-olah ada pembelajaran khusus kalau di tempat kami gitu ya untuk robotikanya. Tapi kalau yang saya lakukan dengan kawan-kawan selama ini di UKM robotikanya, kami banyak belajar secara otodidak dari melihat apa namanya dan membaca di literatur di luar sana seperti itu. Kira-kira itu ya untuk pertanyaan Pak Yosua tadi. Kemudian ada lagi nih. Dari saya baca ya Bu moderator dari Pak Adi Kurniawan channel. Ya. Apakah membuat sistem robotik itu membutuhkan bahasa pemrograman khusus? Nah, saya menjawab pertanyaan ini. Bahasa pemrogramannya sebenarnya tergantung yang diperlukan ya. Tapi kalau misalkan tadi untuk Arduino itu terutama dia bahasa C yang di situ. Karena bahasa C ini cukup universal ya. Nah, yang saya gunakan, mungkin tadi saya lupa menyinggung kaitannya dengan bahasa pemrograman. Di robot saya yang tadi, itu saya menggunakan bahasa pemrograman C untuk baik itu di Arduino, di microcontrollernya, maupun di laptopnya. Nah, di laptopnya saya menggunakan apa namanya aplikasi MATLAB waktu itu. Karena saya bisanya hanya itu waktu itu, jadi saya gunakan MATLAB, dan MATLAB pun menggunakan bahasa C. Bahasanya mirip-mirip dengan antara C-nya Arduino dengan C-nya MATLAB, jadi saya tidak terlalu banyak mengalami kesulitan, karena kalau berbeda bahasa yang signifikan di antara keduanya, saya agak kesulitan biasanya. Karena ini cukup atau hampir sama ya bahasa pemrograman, cuman mungkin ada notasi-notasi yang sedikit berbeda satu sama lain antara MATLAB dengan Arduino, jadi hanya itu saja yang berbeda. Jadi kalau yang sudah pernah saya kerjakan, saya sudah mengerjakan robot yang menggunakan bahasa C. Jadi mungkin sempat disinggung sedikit oleh Bu moderator di awal-awal. Itu waktu itu menggunakan apa namanya AVR ya, AVR microcontroller. Kemudian sebelumnya lagi kami juga sempat menggunakan bahasa assembly. Jadi di awal-awal itu bahasa assembly yang kami gunakan untuk memprogram robot menggunakan microcontroller. Nah, kalau yang sekarang saya tidak lagi menggunakan bahasa assembly karena sudah terlalu terlalu kuno istilah apa namanya. Kalau istilah sekarang itu tidak kekinian lagi bahasa pemrogramannya. Nah, jadi kalau kaitan dengan bahasa program tidak secara khusus sih, yang kebanyakan yang di dunia sekarang digunakan adalah bahasa C. Itu ya untuk pertanyaan Pak Adi Kurniawan tadi. Baik, saya baca juga di sini kira-kira waktu melakukan penelitian perlu beberapa biaya membangun robotnya. Jadi hardware yang susah dicari apa? Berapa lama waktu pengerjaannya? Wah, banyak pertanyaannya dari Pak Yohanes Handoko. Saya jawab dulu. Untuk penelitian biayanya berapa? Itu tergantung ya. Jadi kalau untuk robot yang sederhana itu saya lihat di
situs belanja online itu harganya 244.000 sekian ratus rupiah. Jadi sudah kit robot chassis tadi, kemudian ada rodanya, ada motornya, ada drivernya, plus Arduino-nya. Nah, jadi itu yang paling murah yang saya lihat untuk kit robot yang sementara ini ada gitu ya. Kemudian kalau hardware yang sulit atau susah dicari itu waktu saya mengerjakan robot yang tadi adalah driver yang bisa mendrive arus yang besar. Jadi kalau yang tadi yang saya perlihatkan itu 30 ampere untuk driver motornya ya. Jadi satu motor 30 ampere kali 4 itu kira-kira 120 ya. Jadi saya memang sengaja untuk menggunakan driver motor yang besar itu waktu itu yang cukup sulit. Kemudian lagi yang sulit yang saya alami waktu itu membeli tadi kamera stereonya. Waktu itu kan saya menggunakan kamera stereo yang sudah jadi dari pabrik yang warna merah tadi yang Minoru yang dari Jepang. Tapi ternyata pada perjalanannya itu tidak bisa saya gunakan. Yang mau maju, awal diurusi. Makanya Saya mute dulu tadi, mohon maaf. Jadi saya tidak gunakan kamera Minoru yang tadi dari pabrik karena memang waktu itu pada saat dicoba dia tidak bisa real time. Jadi kalau untuk kebutuhan yang tidak real time, kamera stereo tadi itu bisa digunakan untuk mengukur jarak. Tapi kalau kebutuhan real time, karena frame per second-nya, mungkin kalau yang sudah terbiasa dengan kamera tahu ya frame per second-nya jadi berapa. Nah, di kamera itu hanya sekitar 7 apa 8 frame per second ya. Saya tidak ingat persis. Nah, di kamera yang saya bangun tadi itu bisa lebih dari 13 kalau atau 14 frame per second kalau tidak salah ingat ya. Jadi sudah lebih cepat. Nah, walaupun spek aslinya pada saat kita membeli atau saya membeli kamera itu waktu dulu ya, itu sampai 30 frame per second per kameranya. Tapi karena dia digabung jadi 2 dan dibaca secara sekuensial atau bergantian, maka akhirnya frame per second-nya atau frame rate-nya jadi berkurang. Nah, gitu ya. Kemudian berapa lama waktu pengerjaannya? Kalau robot yang tadi saya kerjakan kurang lebih 3 bulan waktu itu. 3 bulan sampai 4 bulan lah. Dari menunggu, yang lama itu sebenarnya menunggu pemesanan barang karena tidak semuanya bisa langsung ada gitu ya atau ready barangnya. Dan saya tidak membeli di satu tempat. Ada di toko ini hanya ada menjual barang tertentu, misalkan drivernya saja, di toko yang lain hanya regulator tegangan saja seperti itu. Jadi belinya tidak di satu toko. Itu ya untuk yang kaitannya dengan pertanyaan tadi. Kemudian ada lagi dari Ibu atau Mbak Maria Densiani. Mohon maaf saya matanya tidak terlalu jelas yang baca. Apakah ada sistem operasi khusus untuk mendalami dan membuat sebuah karya robot? Apakah bisa pakai sistem operasi Mac? Nah, ini yang saya belum pernah coba. Selama ini yang saya gunakan adalah sistem operasi yang kalau dari laptop ya, itu saya menggunakan Microsoft Windows. Jadi saya belum pernah karena saya tidak punya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Pak Dr. Muhammad Syaukani nanti yang menggunakan Mac gitu. Apakah Mac-nya? Tapi kalau yang saya lihat di Arduino itu ya, itu bisa menggunakan ada. Jadi nanti kalau pas kita mendownload aplikasi Arduino-nya itu bisa dipilih apakah sistem operasinya yang Windows, apakah yang Linux, apakah yang Mac. Jadi dia sudah mendukung multi sistem operasi ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, ini sudah. Saya kembalikan lagi ke Bu Ihda, ke moderator, Ibu moderator. Bisa katanya Ibu ada 10 menit lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa kalian share di Telegram. Nanti saya masukkan Bapak untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, untuk saat ini terima kasih untuk Pak Budi Rahmani yang bersedia menjadi narasumber. Kita beri aplaus dulu. Bisa kalian buka ini ya, mood-nya ya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Nanti saya share untuk pertanyaan di Telegram.
Baik. perhatiannya. Nanti kita akan jumpa lagi jam 11:30. Jadi ada spek waktu setengah jam untuk istirahat terlebih dahulu. Nanti disambung dengan narasumber Pak Andreas Jodinata ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.